26 April 2013 atau tepat 10 tahun yang lalu, Indonesia kehilangan sosok seorang publik figur, panutan, juga ayah, dan sosok yang begitu dicintai oleh banyak orang. Yap, dia adalah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. So, mari kita kembali mengingatnya dalam What's the Story kali ini. Beliau suami yang luar biasa, yang peduli pada semuanya. Beliau selalu ngajarin saya, ngajarin anak-anak saya. Kalau ketemu orang siapapun, mau itu pengemis, mau itu satpam, mau itu pemulung, doain mereka. Gitu. Pokoknya beliau luar biasa buat saya, buat anak-anak. Kepergian UJ pada 10 tahun yang lalu memang membawa duka yang cukup mendalam bagi masyarakat Indonesia gitu. Apalagi sosok Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu juga dikenal sebagai sosok Ustadz yang sangat bersahaja. Dan ia juga dikenal sebagai sosok Ustadz gaul gitu. Karena gayanya yang casual dalam menyampaikan setiap ceramah atau ketika berdakwah gitu kan. Nah, hal ini juga yang membuat akhirnya banyak generasi muda tuh jadi merasa relate dengan setiap apa yang disampaikan oleh Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang lebih dikenal dengan UJ. Tapi pada 26 April 2013, UJ harus mengalami sebuah insiden kecelakaan yang akhirnya merenggut nyawanya gitu. Kala itu sekitar pukul 1 dini hari, Ustadz Jeffrey yang dikenal memang gemar mengendarai sepeda motor, mengalami kehilangan kendali di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, dan alhasil motornya pun menabrak pohon. Dalam peristiwa tersebut, UJ mengendarai sebuah motor Kawasaki yang bernomor polisi B3590 SJQ, dan dari foto yang beredar, terlihat jelas kalau motor besar yang dikendarainya itu berwarna hijau dan ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak utuh lah. Stangnya udah patah, terus juga bagian lampunya pun udah mulai pecah. Sehari sebelum meninggal, tepatnya pada tanggal 25 April 2013 silam, Ustadz Jeffrey sempat ngopi di kawasan Kemang bersama dengan adiknya yang bernama Fajar Siddiq. Tapi mereka nggak cuma berdua, karena mereka ngopi itu bareng sama teman-temannya juga. Nah, dalam pertemuan itu, sebenarnya Ustadz Jeffrey itu nggak cuma sekedar ngopi aja, tapi lebih ke arah membahas tentang kegiatan-kegiatan apa aja yang bakal dilakukan selama bulan Ramadan. Dan kala itu, bulan Ramadan itu jatuh pada bulan Juli. Sedangkan rencana syutingnya nanti itu akan dilakukan pada bulan Mei di Arab Saudi. Nah, sepulang dari pertemuan itu, UJ, adik dan teman-temannya kemudian menggunakan kendaraan masing-masing untuk pulang. Namun ketika berada di Jalan Radio Dalam, UJ sempat mengalami sebuah insiden kecil yang akhirnya membuat Fajar Siddiq menawarkan diri untuk membawa motor yang dikendarai oleh UJ. Namun, Ustadz Jeffrey lebih memilih untuk menolaknya dan mengaku kalau kondisinya baik-baik aja. Barulah pada saat semuanya pulang menuju ke rumah masing-masing, insiden yang menyebabkan Ustadz Jeffrey meninggal pun terjadi gitu. Dan pada saat itu terdapat beberapa saksi kecelakaan maut di mana diantaranya ada warga sekitar sekaligus salah satu pegawai UJ yang bernama Dani. Bahkan adik UJ yang sebelumnya udah pulang dan memisahkan diri, akhirnya balik lagi ke lokasi kejadian dan langsung membawa UJ ke rumah sakit Pondok Indah. Dan pada sekitar pukul 1.30 dini hari, pihak rumah sakit menyatakan kalau Ustadz Jeffrey telah meninggal dunia, yang jenazahnya kemudian dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk dilakukan visum. Kemudian sekitar pukul 3 pagi, rumah sakit Fatmawati menyatakan kalau UJ meninggal dunia karena luka luar. Jenazah almarhum kemudian dibawa ke rumah duka di daerah Bintaro, Tangerang Selatan. Jenazah ayah dari Abidzar ini kemudian dimakamkan usai salat Jumat di TPU Karet Bifak setelah sebelumnya sempat dibawa ke Masjid Istiqlal untuk disalatkan. Ribuan masyarakat termasuk dari kalangan artis gitu turun langsung untuk menghantarkan UJ ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dan seperti yang kita tahu, kepergian UJ memang memberikan duka yang sangat mendalam. Harus jaga adik-adik, jangan tangisin buminya terus. Ya. Sebelum menjadi seorang ustadz, UJ sendiri sebenarnya sempat mencicipi dunia artis atau dunia entertainment, di mana kesempatan tersebut akhirnya bisa ia dapat karena di masa mudanya UJ sering bergaul bareng sama anak-anak dari Institut Kesenian Jakarta. Dari hasil pergaulannya itulah akhirnya UJ beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk menggantikan para pemain sinetron yang lagi rehat ketika syuting. Dan gak cuma nyampe di situ aja, UJ juga beberapa kali mendapat kesempatan untuk ikut casting, di mana ia akhirnya terpilih untuk membintangi salah satu judul sinetron yang berjudul Pendekar Halilintar. Dan sebagai catatan, pada tahun 1991,
Uje juga pernah tercatat sebagai pemeran pria terbaik dalam acara Sepekan Sinetron Remaja yang digelar oleh TVRI. Namun titik balik Uje sendiri sebenarnya terjadi ketika sang ibu mengajaknya untuk melaksanakan ibadah umrah. Gitu. Sejak selesai menjalankan ibadah umrah, Uje pun mendapatkan pencerahan dan semakin mantap untuk menjadi seorang pendakwah. Hingga pada tahun 1999, Uje akhirnya mendapat sebuah kesempatan di mana ia harus menggantikan kakaknya yang ditunjuk sebagai imam di sebuah masjid di Singapura. Karena harus mengisi kekosongan yang ditinggalkan kakaknya, akhirnya Uje pun berkesempatan atau bisa dibilang memiliki kesempatan lebih luas untuk menyampaikan dakwahnya gitu atau ceramahnya di masjid-masjid di sekitar rumahnya yang berada di Jalan Pangeran Jayakarta. Cuma perjalanan Uje itu bisa dibilang nggak mulus lah, karena ia juga sempat mendapat penolakan dari masyarakat sekitar ketika menjadi imam masjid dan masyarakat tahu seperti apa masa lalunya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Cuma usahanya tuh kan nggak pernah berhenti ya untuk menebarkan edukasi tentang agama. Akhirnya pun secara perlahan Ustadz Jeffrey mulai diterima oleh masyarakat di sekitarnya dan semakin banyak kesempatan untuk berceramah. Hingga akhirnya Ustadz Jeffrey diberikan kepercayaan untuk mengisi sebuah acara yang berjudul Salam Sahur, atau dulu tuh kita kenal dengan namanya Salsa lah. Nah dari situ, Uje pun semakin banyak dikenal dan akhirnya semakin sering muncul di berbagai acara rohani lainnya. Sosoknya yang kerap disebut sebagai Ustadz Gaul membuat Uje akhirnya mampu masuk ke semua kalangan, terutama anak muda. Kayak mulai dari gaya dakwahnya, contoh-contoh yang diberikan, sampai gaya berpakaiannya pun dinilai membawa angin segar. Sehingga akhirnya membuat banyak orang tuh jadi terpengaruh untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan mantan presiden kita atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga jadi salah satu penggemar dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Namun gak cuma materi dakwah aja yang selalu dinantikan oleh banyak orang, Uje juga kerap melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suaranya yang begitu merdu. Bahkan sebagai catatan, Uje juga sempat merilis beberapa album rohani karena ya itu tadi, suaranya memang menyejukkan hati banyak orang. Well, 10 tahun berlalu, sosok Ustadz Jeffrey Al-Bukhari memang masih dikenang dan bahkan meninggalkan kesan yang begitu mendalam untuk banyak orang. Dan hal-hal itulah yang akhirnya membuat Uje akan selalu dirindukan oleh banyak orang. Dan ya, kalau misalnya kalian punya saran gitu kan, untuk berikutnya kita bahas siapa lagi gitu untuk di What's the Story, kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah, karena pastinya bakal gue baca bareng sama tim yang ada di belakang kamera. Oke? So, gue Nathan pamit, bareng sama Happy Wahyudi yang ada di belakang kamera pamit. Sampai jumpa di What's the Story berikutnya.